Masuk. Selamat pagi Pak. Om Selamat Swastiastu. pagi. Om Swastiastu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Maaf sebelumnya Pak, saya telah mengganggu aktivitas Bapak. Oh, nggak apa-apa, Dek. Kebetulan Bapak hari ini sedang tidak sibuk. Justru Bapak yang berterima kasih, Adik sudah mau datang dan berkunjung ke ruangan. Apakah Bapak punya waktu hari ini untuk saya Pak? Oh, tentu, Dek. Bapak selalu ada waktu untuk para siswa Bapak. Apalagi ini untuk Adik. Bapak selalu ada waktu. Oh, sebelumnya bagaimana kabar Adik? Oh, saya baik-baik saja. Oh, seperti itu. Oh iya, Bapak sampai lupa. Nama Adik siapa ya? Maaf sebelumnya Bapak lupa. Ya, nggak apa-apa Pak. Nama saya Iwayan Widonarbita Pak. Oh, Midun. Midun yang kelas 12 IPS itu ya? Ya, benar Pak. Oh, seperti itu. Oh, Bapak juga lupa nama Adik kan tadi Midun ya? Iya. Adik asalnya dari mana ya? Saya dari Gianyar Pak, kakaknya dari Bogor. Oh, gitu. Ubud yang terkenal dengan Maki Forest itu ya? Ya Pak. Oh, gimana? Gimana perkembangan pariwisata di sana? Untuk bulan-bulan ini sekarang sudah mulai ramai Pak, kan Oh, sudah seperti memasuki bulan Juli Agustus, biasanya hari kan biasanya udah libur, terus mulai berdatangan. Oh, jadi kalau libur nama rezeki ya? Ada dikit-dikit Pak. Oh, bagus. Oh iya, untuk mengaprabkan suasana, bolehkah Bapak memanggil Adik dengan Midun gitu ya? Ya, itu saja boleh Pak. Oh, seperti itu. Oh iya, Bapak lupa. Kedatangan Adik ke sini, pasti ada hal yang ingin Adik konsultasikan atau ingin Adik bicarakan. Ya Pak, kedatangan saya ke sini karena saya ingin menceritakan hambatan yang sedang saya hadapi dalam belajar. Oh, seperti itu. Oh iya, Dik. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, di sini kita perlu batasi waktu dulu ya. Di sini Bapak cuma punya waktu 40 menit untuk sesi konseling kali ini. Marilah kita gunakan waktu yang tersedia ini secara efektif dan terefisien mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan Adik dan tujuan kita bersama itu bisa tercapai. Oh, Bapak juga perlu sampaikan bahwa di sini tugas dan tanggung jawab Bapak hanya memfasilitasi Adik untuk melihat masalah dan juga penyebab masalah yang Adik hadapi. Dan juga Bapak akan mengusahakan untuk mencarikan solusi, jadi kita bisa sepakati bersama terkait masalah yang Adik hadapi saat ini. Dan juga hal-hal yang di luar masalah Adik yang berkaitan dengan diri Adik itu bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak. Apakah bisa dimengerti? Ya Pak, saya mengerti. Ya. Nah, untuk sekarang silakan Adik ceritakan masalah yang Adik hadapi. Begini Pak, saya sedang mengalami masalah dalam belajar. Oh iya, Adik, Bapak sampai lupa. Di dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Adik ceritakan, masalah yang Adik sampaikan kepada Bapak itu, Bapak menjamin kerahasiaannya. Bapak tidak akan menceritakannya kepada pihak manapun, kepada siapapun, itu di luar izin yang Adik berikan. Jadi Bapak akan menyampaikan masalah yang Adik hadapi itu kepada pihak lain, itu hanya berdasarkan atas izin yang Adik berikan. Jadi Adik tidak perlu ragu lagi untuk menyampaikan ataupun mengutarakan apa yang Adik hadapi. Ya, Adik, untuk sekarang silakan Adik ceritakan masalah yang Adik hadapi. Begini Pak, sekarang saya kan sudah kelas 12 dan Bapak ketahui juga ujian nasional pun juga sudah dekat. Saya merasa sangat takut sekali Pak untuk menghadapi ujian nasional. Tadi Adik mengatakan Adik sekarang kelas 12 dan ujian sudah dekat. Adik takut untuk menghadapi ujian nasional. Apakah benar seperti itu? Ya benar sekali Pak. Saya membayangkan soal-soal ujian nasional itu pasti sangat sulit dan menyeramkan Pak. Oh, seperti itu. Nampaknya Adik merasa cemas untuk menghadapi ujian nasional. Apakah benar seperti itu? Ya Pak, benar sekali. Saya takut nanti tidak bisa menjawab soal-soal ujian nasional tersebut, dan hal itu membuat saya tidak lulus Pak. Oh, seperti itu. Jadi Adik sangat cemas ya dengan masalah yang Adik hadapi. Dan kalau boleh Bapak tahu, dengan Adik merasa cemas, dengan Adik takut untuk menghadapi ujian nasional,
apa yang adik rasakan atau apa dampak yang adik rasakan atas kecemasan yang adik hadapi? Akibat kecemasan saya itu membuat ketika saya mau belajar pasti konsentrasi saya menjadi konsentrasi belajar saya ke sana ke sini, banyak hal yang nampaknya yang menjadi beban pikiran saya itu sebuah kecemasan saya. Jadi secara langsung bahwa kecemasan yang adik hadapi itu berdampak pada masalah berdampak pada proses belajar adik, begitu ya? Ya, benar sekali. Kira-kira sudah lama adik merasa cemas dengan masalah ujian nasional itu? Belum sih Pak, kecemasan ini mulai timbul ketika saya waktu ini sempat mendengar kakak kelas saya mendiskusikan bahwa soal ujian itu sangat sulit ya dijawab, seperti itu saya masuk baru ini Pak. Jadi banyak pihak luar yang mempengaruhi selain dari adik sendiri, bahwa adik mendengar dari kakak tingkat bahwa adik ujian nasional itu menakutkan gitu ya? Benar itu ya? Iya Pak. Ya, jadi dapat Bapak simpulkan bahwa adik itu merasa cemas dengan ujian nasional yang sudah dekat gitu ya? Ya, benar. Oh, seperti itu ya. Jadi adik merasa sangat cemas dengan ujian nasional yang semakin dekat. Terkait dengan hal tersebut, mungkin di sini kita bisa mencarikan solusi bersama gitu ya. Di dalam bimbingan konseling itu ada berbagai teknik yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang adik hadapi saat ini. Nah, perlu adik ketahui bahwa di dalam bimbingan konseling ada satu teknik yang namanya desensitisasi sistematis, gitu deh. Jadi kalau Bapak sampaikan secara singkat, desensitisasi sistematis itu bertujuan untuk mengurangi kecemasan adik gitu, dengan cara melatih adik untuk relaksasi. Apakah adik bersedia untuk mengikuti kegiatan ini? Ya Pak, saya bersedia. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu deh. Jadi Bapak akan mencoba untuk menggunakan teknik desensitisasi sistematis ini untuk meringankan atau mengatasi kecemasan yang dihadapi saat ini. Apakah adik bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Nah, kalau begitu adik atur dulu posisi duduk adik biar rileks. Serileks-rileksnya gitu ya. Sudah. Di posisi duduk bisa santai saja. Yang penting adik merasa rileks begitu ya. Ya. Sudah? Ya Pak. Sekarang adik atur nafas adik terlebih dahulu. Jadi adik tarik nafas secara perlahan dan keluarkan lewat mulut. Jadi posisi duduk masih rileks. Lakukan terus. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Adik bisa tutup mata adik perlahan. Lakukan secara terus menerus. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Sampai adik benar-benar merasa rileks. Lakukan secara terus menerus sampai pernapasan itu berlangsung secara alami. Jadi tutup mata, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Lakukan itu secara terus menerus dan biarkan proses itu berjalan secara alami. Ya. Sekarang buka mata adik. Untuk selanjutnya tadi sudah adik atur nafas dan juga adik lakukan secara alami. Untuk sekarang adik coba tutup mata adik sekarang. Posisi duduk tetap rileks, serileks-rileksnya. Jadi yang pertama kita harus menghilangkan ketegangan yang terjadi pada diri adik, pada semua organ tubuh adik. Yang pertama mungkin dari tangan adik,
bawa tangan adik ke depan, dua-duanya. Jadi santai, lurus. Kemudian kencangkan tangan adik sekencang-kencangnya sampai adik merasakan bahwa tangan adik terasa berat. Lakukan sekencang-kencangnya. Kemudian lepaskan. Ulangi sekali lagi. Adik ulurkan tangan ke depan, dua-duanya. Relax. Adik tetap kencangkan tangan adik sekencang-kencangnya. Ketika nanti saya bilang lepaskan, adik lepaskan secara ikhlas, begitu ya, secara tanpa beban. Ya, jadi kencangkan, lepaskan. Ya. Sekarang buka mata adik. Itu, jadi tadi pada tangan adik. Kemudian adik bisa lakukan relaksasi pada pipi. Jadi sama seperti tadi, kencangkan. Terlebih dahulu tutup mata adik, kencangkan sekencang-kencangnya, kemudian lepaskan. Ulangi sekali lagi, kencangkan pipi adik sekencang-kencangnya, lepaskan. Jadi adik bisa buka mata adik. Ya, jadi itu adik sudah lakukan relaksasi pada tangan dan juga pipi adik. Untuk selanjutnya adik bisa melakukan peregangan atau relaksasi pada semua bagian tubuh adik seperti itu. Karena pada dasarnya apabila adik mengalami kecemasan itu, semua organ tubuh ataupun bagian tubuh dari adik itu akan mengalami ketegangan. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi untuk relaksasi yang terhadap tubuh itu cukup pada tangan, kaki, dan juga pada pipi adik. Jadi ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, adik kembali tutup mata adik. Adik usahakan dalam posisi relax, relaxnya, ya, sudah relaxnya. Kemudian adik tenang, atur nafas seperti tadi, lakukan secara alami. Tarik nafas, tahan, dan keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Nah, adik lakukan itu secara terus-menerus, secara alami, dalam posisi relax. Adik tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Lakukan secara alami, secara terus-menerus itu sehingga adik benar-benar merasa rileks dengan posisi adik saat ini. Atur nafas secara teratur dan lakukan secara alami. Ya, lakukan secara terus. Nah, posisi adik sudah rileks. Untuk yang sekarang, coba. Tadi adik mengatakan bahwa adik merasa cemas dengan ujian nasional yang semakin dekat. Jadi kecemasan yang adik hadapi itu secara menyeluruh berdampak terhadap belajar adik, berdampak terhadap diri adik dan juga psikologis adik. Jadi untuk yang sekarang adik bayangkan bahwa adik mengalami kecemasan yang sangat-sangat cemas terhadap ujian nasional yang akan adik hadapi. Bayangkan sehingga adik benar-benar merasa cemas. Ya, lakukan terus. Bayangkan bahwa kecemasan yang adik hadapi itu menjadi kenyataan. Terus ya, bayangkan bahwa seperti yang adik katakan tadi, ujian nasional itu sangat menakutkan. Ujian nasional itu
soalnya sangat sulit. Bayangkan bahwa adik tidak mampu menjawab satu pun dari soal-soal ujian nasional yang ada. Dan bayangkan bahwa adik tidak lulus ujian. Bayangkan terus, ya. Terus bayangkan, lakukan terus. Bayangkan bahwa kecemasan yang adik hadapi itu benar-benar menjadi kenyataan. Ya. Terus. Ya. Untuk sekarang atur nafas adik perlahan. Buka mata adik. Perlahan buka mata adik. Ya. Ya, itu tadi adik sudah membayangkan kecemasan yang benar-benar cemas yang ada hadapinya. Nah, untuk yang sekarang atur posisi duduk adik secara rileks, posisi tangan rileks-rileksnya. Adik seperti tadi atur nafas, tahan dan keluarkan dulu. Dan lakukan secara teratur. Kemudian adik pejamkan mata adik secara perlahan. Nah, kalau tadi adik sudah membayangkan kecemasan yang benar-benar cemas, kemudian sekarang adik bayangkan. Sekarang bahwa adik bayangkan apa yang adik takutkan, apa yang membuat adik cemas itu tidak terjadi. Coba adik bayangkan bahwa sekarang adik berada di tempat yang sangat indah. Bayangkan. Ya, jangan adik lari-lari di sana, loncat-loncat, dan juga adik bahagia, sangat bahagia. Bayangkan bahwa adik dikelilingi tanaman bunga, dikelilingi buku-buku yang indah, mawar-mawar yang harum. Bayangkan. Ya, terus sampai adik benar-benar merasa nyaman, benar-benar merasa tenang, dan juga adik bayangkan bahwa sebenarnya ujian nasional itu tidak sulit. Bayangkan bahwa adik lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Bayangkan, ya terus, terus bayangkan adik berada di tempat yang sangat indah, adik lulus ujian, adik bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan adik sukses. Bayangkan, ya, terus lakukan sampai adik benar-benar merasa rileks, adik benar-benar merasa nyaman berada di tempat itu. Saking betahnya adik sampai lupa adik bahwa waktu sudah sore. Bayangkan, ya, tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat indah, penuh dengan kebahagiaan. Ya, terus bayangkan, dan terus bayangkan. Sambil adik atur nafas secara rileks, tarik nafas, tahan dan keluarkan dulu. Terus bayangkan bahwa adik berada di tempat yang sangat indah. Terus, iya. Bayangkan terus bahwa ujian nasional itu tidak sulit. Adik mampu menjawab semua soal, adik bisa menjawab tepat waktu, dan nilai adik sangat memuaskan. Bayangkan bahwa orang tua adik pun sangat bangga dengan prestasi ini. Bayangkan bahwa adik dipinang dan juga dipuji oleh orang tua adik, oleh saudara adik, karena nilai ujian adik sangat-sangat memuaskan. Ya, terus bayangkan, tarik nafas,
tahan, keluarkan baik-baik. Sudah. Selanjutnya tarik nafas, tahan dan keluarkan. Lakukan secara terus-menerus. Biarkan itu berjalan secara alami. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, untuk yang sekarang, ketika saya minta untuk buka mata, adik buka mata adik pelan-pelan sambil adik tetap atur nafas secara teratur. Tarik nafas, tahan dan keluarkan. Ya, lakukan secara terus-menerus. Nah, ketika saya minta adik untuk buka mata adik perlahan-lahan. Lakukan terus. Ya, buka mata adik perlahan. Ya. Ya, jadi seperti itu deh. Langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan dan sudah adik praktekkan tadi, sekarang mungkin bisa diceritakan apa yang adik rasakan. Ya Pak, setelah mempraktekkan teknik desensitisasi sistematis tersebut, saya merasa perasaan saya sekarang sudah mulai agak lega. Saya sudah mulai merasa agak nyaman, dan kecemasan yang saya alami saya rasa sudah agak berkurang. Ya, seperti itu. Nah, sekali deh, jadi seperti hakikatnya bahwa desensitisasi sistematis itu adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi kecemasan. Nah, pada dasarnya desensitisasi itu adalah sebuah terapi yang memerlukan latihan secara terus-menerus. Jadi tidak bisa desensitisasi itu hanya dilakukan sekali saja pada saat ini. Jadi mungkin adik bisa mempraktekkan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan tersebut di rumah gitu ya. Para adik bisa ngerti? Ya Pak. Ya seperti itu deh. Dan juga Bapak berterima kasih pada adik karena adik telah mau memanfaatkan Bapak sebagai petugas mereka di sini untuk kiranya bisa membantu masalah yang adik hadapi. Kemudian adik juga bisa mempraktekkan di rumah apa yang sudah tadi adik lakukan, apa yang tadi sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Adik bisa mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Oh, seperti itu. Ya seperti itu deh. Jadi Bapak sangat berharap apa yang sudah kita lakukan tadi, apa yang sudah adik praktekkan tadi bisa bermanfaat bagi adik dan mampu untuk mengatasi ataupun mengurangi kecemasan yang adik hadapi saat ini. Itu ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu sekarang saya mau berhenti. Oh iya. Nah, sebelumnya kalau misalnya adik punya masalah ataupun ada hal-hal yang ingin adik ceritakan atau adik sampaikan, adik tidak usah ragu-ragu. Adik tidak usah malu untuk ruang ini. Bapak dengan tangan terbuka akan menerima adik